Nah, selamat malam para remaja dan sebaya. Perkenalkan saya Kak Min. Panggil saja Kak Min Bonbon. Nah, apa ya bahasan yang akan kita bahas malam hari ini? Nah, bahasan kali ini kita akan membahas mengenai kehamilan pada remaja dan dampaknya serta data-data kehamilan nih remaja dan dampaknya apa aja. Nah, yang pertama membahas mengenai rentang usia yang paling aman untuk hamil. Rentang usia yang paling aman untuk hamil ya berkisar antara usia 20 sampai 35 tahun. Di antara usia tersebut, usia yang paling ideal untuk seorang perempuan hamil. Karena apabila kurang dari usia tersebut bisa menyebabkan dampak yang terjadi karena pada usia kurang dari 20 tahun secara biologis organ reproduksi pada remaja belum berfungsi secara matang dan hal tersebut bisa berdampak pada terjadinya ruptur jaringan, bisa juga terjadi perdarahan saat persalinan. Nah, seperti itu. Dan apabila usia lebih dari 35 tahun juga beresiko. Nah, para remaja, kehamilan itu perlu dipersiapkan. Diperlukan pula kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi. Yang pertama, sudah dapat hidup mandiri, kemudian sudah mampu bertanggung jawab terhadap orang lain, sudah menyelesaikan sekolah, sudah lulus ya, kemudian sudah bekerja dan memiliki penghasilan, sudah memiliki rencana masa depan, sudah membangun hubungan yang baik dengan pasangan, dan juga yang tidak kalah penting yaitu pasangan harus sehat agar kehamilan tidak menyebabkan masalah bagi ibu maupun janin. Ya, ini Kak Min Bonbon akan menjelaskan mengenai macam-macam alat kontrasepsi. Ada banyak ya di sini ya. Ada kondom untuk laki-laki, kondom untuk perempuan juga ada. Kemudian oral kontrasepsi atau pil KB. Kemudian ada yang bulat itu lingkaran itu hormonal ring atau cincin vagina. Cincin tersebut mengandung progesteron yang mengeluarkan hormon progesteron sehingga sel sperma terhalang masuk ke dalam rahim. Kemudian IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim, kemudian ada KB suntik, kemudian ada KB steril secara permanen, kemudian ada KB implan atau susuk, kemudian ada coitus interruptus. Apa itu? Yaitu metode mencabut penis sebelum ejakulasi terjadi. Kemudian ada metode penghitungan kalender yaitu secara manual. Ada juga vaginal douche atau pembersih vagina. Kemudian ada juga plester kontrasepsi atau KB koyo. Terus yang terakhir yaitu kontrasepsi diafragma. Nih girls, boleh gak sih menikah di usia remaja? Nah, nih teman-teman, kalian udah tahu belum batasan umur minimal untuk menikah yaitu berapa? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia menikah yaitu 19 tahun. Nah, sedangkan menurut BKKBN menganjurkan seorang perempuan menikah setelah berusia 21 tahun dan untuk laki-laki berusia 25 tahun. Nah, beda ya antara BKKBN dan anjuran pemerintah. Nah, pasti kita mencari amannya ya, dimana usia yang ideal untuk menikah itu yaitu sesuatu yang sudah matang, sudah siap baik secara biologis, psikologis maupun secara materi atau finansial. Nah, nih girls, 1 dari 6 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. KPPPA juga mencatat setiap tahun ada 340.000 anak perempuan yang menikah sebelum genap berusia 18 tahun di Indonesia. Ini menduduki peringkat ke-8 dunia dengan angka tertinggi menikah usia dini. Dari sumber Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019. Resiko kematian anak perempuan berusia 10-14 tahun yang hamil maupun bersalin 5 kali lebih
besar dibandingkan kelompok usia 20 sampai 24 tahun. Sementara risiko ini meningkat 2 kali lipat pada kelompok usia 15 sampai 19 tahun. Hal tersebut menjadi perhatian khusus ya, dan harus memperhitungkan baik dan siapkah kita untuk menikah dan hamil. Data menyebutkan bahwa 32% banding 20% resiko perceraian pada perkawinan anak lebih besar dibanding perkawinan pada usia dewasa. Hal ini bisa juga dipengaruhi oleh keadaan mental dan psikologis dari anak yang mengalami perkawinan dini ini karena belum siap dan belum matang. Akhirnya bisa terjadi resiko perceraian tersebut. Nah, nih girls, ada dampak kehamilan di usia remaja. Di antaranya yang pertama yaitu anemia. Anemia yaitu suatu keadaan di mana kurangnya sel darah merah atau kurangnya zat besi di dalam darah dari kadar normal. Yaitu normalnya pada wanita yaitu antara 12 sampai 15 mg per desiliter, itu nilai Hb normal. Nah, apabila anemia tidak tertangani bisa terjadi perdarahan dan bisa menyebabkan keguguran. Kemudian akibat yang kedua yaitu preeklamsia. Preeklamsia sendiri yaitu kondisi di mana tekanan darah pada ibu hamil naik dan terdapat kandungan protein pada urin ibu hamil. Nah, hal tersebut resiko muncul pada usia wanita yaitu di bawah usia 20 tahun dan di atas 40 tahun. Nah, makanya bagi remaja usia kehamilan di bawah 20 tahun itu sangat berisiko jika mengalami preeklamsia. Nah, kemudian yaitu persalinan prematur, kemudian bayi barat lahir rendah, kemudian terjadi keguguran, persalinan macet, kemudian perdarahan pasca persalinan, kemudian fistula atau cedera jalan lahir, depresi, kematian ibu, putus sekolah, kesulitan ekonomi, terkucil dari lingkungan pergaulan. Di samping akibat yang ditimbulkan secara fisiologis dari kehamilan remaja, terdapat juga akibat dari kehamilan remaja yaitu secara aspek psikososial dan material. Secara psikososial, remaja bisa terjadi depresi. Depresi itu disebabkan karena remaja tersebut belum mampu menerima kondisi yang mereka alami, belum mampu menerima kehadiran seorang bayi. Yang sebenarnya kondisi yang remaja alami itu sebenarnya kehamilannya tidak diinginkan. Maka hal tersebut remaja belum mampu menerima dan belum bisa beradaptasi atas kondisi yang mereka alami. Kemudian dampak yang lain yaitu putus sekolah. Ini jelas karena apabila remaja hamil dan mereka harus terpaksa dikeluarkan oleh sekolah. Remaja tersebut dengan terpaksa berhenti sekolah dan hanya stop sekolah hanya sampai jenjang situ saja. Misal dia belum lulus SMA dan ya paling enggak ijazah terakhir ya SMP, dan itu menyulitkan bagi remaja sendiri ketika akan mencari pekerjaan, dan hal tersebut menyebabkan masalah yang berlanjut. Remaja jadi mau tidak mau harus bekerja, dipaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kebutuhan pasangan beserta bayinya. Maka dari itu dengan jenjang pendidikan terakhir yang minimal, maka pekerjaan yang didapat juga setara dengan jenjang pendidikan yang ia tempuh, begitu. Maka hal itu sangat disayangkan sekali. Impian remaja tersebut dengan sia-sia terbuang hanya karena itu tadi, kehamilan di usia remaja. Hal itu menyebabkan masalah yang terus berlanjut, dari mulai masalah fisik dari
remaja tersebut hingga ke masalah sosial, masalah finansial. Nah, kemudian apabila pekerjaan juga sulit, juga terjadi kesulitan ekonomi. Jika terjadi kesulitan ekonomi, maka akan berdampak pada masalah yang lain. Bisa juga ke masalah kesehatan remaja. Tidak diperhatikan, apalagi bayinya, kemudian pasangannya, kebutuhan pokoknya juga tidak terpenuhi, apalagi untuk kebutuhan sekunder yang lain. Kemudian dampak yang lain yaitu terkucil dari lingkungan pergaulan. Ini pasti karena stigma yang ada di masyarakat bahwa kehamilan di luar nikah itu merupakan suatu aib. Jadi hal tersebut melanggar norma ya, norma agama juga iya, norma susila juga di situ juga melanggar. Maka itu tadi, mereka terkucil dari lingkungan pergaulan, maka berakibat lagi, melingkar lagi masalah tersebut. Remaja tersebut bisa depresi, kesehatannya menurun, bisa sakit. Nah, seperti itu dampak yang ditimbulkan itu besar dari masalah kehamilan remaja. Nah, dari dampak-dampak yang sudah dijelaskan Kak Min Bonbon tadi, nah kalian jadi paham kan hal apa yang harus kalian lakukan, yaitu kalian harus melindungi dirimu sendiri, hai remaja. Yang pertama yaitu rencanakan masa depan dan apa yang kamu inginkan. Nah, masa depan yang gemilang itu, masa depan yang kamu impikan itu, sebaiknya dan lebih tepatnya kamu harus persiapkan dengan matang. Nah, kamu mau jadi apa? Kamu setelah ini mau mempunyai planning apa, itu kamu harus siap, harus merencanakan lebih awal. Kemudian jangan terburu-buru mengambil keputusan. Bertanyalah pada guru, orang tua, atau tenaga kesehatan bila ada yang kurang kamu pahami terkait seks dan reproduksi. Maka seputar masalah seks dan reproduksi, kalian harus banyak bertanya kepada sumber informasi yang tepat dan benar agar tidak salah mendapatkan informasi terkait seks dan reproduksi, karena hal itu penting dan melekat pada diri remaja, dan remaja tidak perlu menganggap tabu tentang seks dan reproduksi. Kemudian apabila kamu belum menginginkannya, hindari hubungan fisik yang dapat membangkitkan dorongan seksual, misal berpelukan, berciuman, dan lain-lain. Nah, apabila kamu belum menginginkan dengan pacarmu itu, kamu bilang, kita bisa menjalin hubungan, tetapi kita harus tahu batasan, yaitu menghindari hubungan fisik tadi seperti berpelukan, berciuman, dan lain-lain. Kemudian apalagi, hai girls, hai para remaja, hindari konsumsi alkohol atau narkotika yang dapat mengganggu kemampuanmu mengambil keputusan. Nah, karena di dalam alkohol dan narkotika itu mengandung zat psikotropik. Nah, itu dapat mengganggu konsentrasi, mengganggu konsentrasi dan mengganggu kamu dalam mengambil keputusan yang tepat. Kemudian berani menolak dan mengatakan tidak untuk masa depanmu. Nah, setelah Kak Min bercerita panjang lebar, hai teman-teman sebaya, ini Kak Min punya pesan nih yang menarik, bahwa menjadi dewasa berarti menjadi lebih bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Nah, kita kan sudah dewasa, mengerti dong apa yang menjadi kebutuhan diri sendiri, prioritas diri sendiri itu harus kita harus mengerti dan lebih bertanggung jawab apa yang telah kita perbuat. Nah, maka dari itu berhati-hatilah dalam mengambil keputusan, berhati-hatilah dalam bertindak. Maka dari itu perlu sangat dibutuhkan sosialisasi terkait pendidikan dan kesehatan reproduksi kepada remaja, karena sebagian besar remaja masih menganggap membicarakan seks itu masalah yang tabu, masalah yang aib untuk dibicarakan, bahwa hal itu tuh penting, melekat pada diri remaja. Selamanya dalam masa fase pertumbuhan remaja itu, remaja tersebut mengalami sendiri.
maka perlu hal tersebut, pendidikan seks dan reproduksi, dibahas dan bukan menjadi masalah yang tabu lagi. Nah, sekian ya. Setelah panjang lebar Kak Min bercerita, Kak Min mau berpamitan. Terima kasih telah mendengarkan diskusi kali ini bersama Kak Min Bonbon. Nah kali ini Kak Min Bonbon pamit. Semoga harimu menyenangkan, menjadi remaja yang sehat, bahagia, dan sukses semua.